Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aida dengan NPM 2413025016. Saya di sini akan menjelaskan hasil tugas saya mata kuliah perakitan dan instalasi komputer. Selamat menyaksikan. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang IPOS. Teman-teman udah pernah dengar belum sih IPOS itu apa? IPOS itu singkatan dari Input Process Output Storage. Model IPOS dalam komputer adalah kerangka kerja dasar yang menggambarkan alur pengolahan data, di mana data atau instruksi pertama kali masuk melalui perangkat input. Misalnya keyboard, mouse, scanner, kemudian diproses oleh CPU dan RAM. Pada tahap proses, hasilnya ditampilkan melalui perangkat output seperti monitor, printer, atau speaker, dan akhirnya dapat disimpan dalam storage baik sementara yaitu RAM atau cache maupun permanen hard disk, SSD atau flash disk untuk digunakan kembali. Nah, selanjutnya ada konsep IPOS. Konsep IPOS yang pertama itu input tahap awal, data atau instruksi dimasukkan ke dalam komputer melalui perangkat input. Yang kedua, proses, data yang diterima diproses oleh CPU. Proses ini melibatkan pengolahan instruksi, manipulasi data, serta interaksi dengan memori utama atau RAM dan komponen pendukung seperti GPU. Yang ketiga, yaitu output. Hasil pemrosesan ditampilkan atau disampaikan melalui perangkat output. Yang keempat ada storage. Selain sebagai tahap akhir, storage itu penyimpanan memiliki peran ganda. Selanjutnya ada contoh tahapan komponen utama berdasarkan peran. Yang pertama pada input, contohnya yaitu seperti keyboard dan mouse, berperan memasukkan instruksi atau data ke dalam sistem. Yaitu selanjutnya proses. Contohnya seperti CPU dan RAM, berperan mengolah data sesuai instruksi. Yang ketiga ada output. Contohnya seperti printer dan speaker, berperan menampilkan atau menyampaikan hasil ke pengguna. Yang keempat ada storage. Contohnya seperti hard disk, RAM, atau SSD, berperan menyimpan data sementara atau permanen untuk akses sekarang atau mendatang. Selanjutnya ada studi kasus. Seperti kita menonton video di YouTube, inputnya itu digunakan sebagai pengguna mengetik judul video di keyboard atau layar sentuh, lalu prosesnya CPU, GPU, dan browser mengolah data video dari internet, outputnya video dan suara tampil di monitor serta speaker, dan storage data video disimpan sementara di cache browser atau RAM agar tidak berulang. Lalu ada kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu IPOS merupakan kerangka fundamental dalam menjelaskan cara kerja komputer. IPOS menegaskan bahwa komputer bekerja secara sistematis, menerima data melalui perangkat input, mengolah data dengan CPU dan memori, menampilkan data hasil melalui perangkat output, serta menyimpan data dalam media penyimpanan sementara maupun permanen. Pemahaman model IPOS sangat penting karena dapat membantu pengguna memahami alur kerja komputer secara menyeluruh, sekaligus menjadi dasar dalam mempelajari arsitektur komputer maupun pengembangan sistem informasi. Oke, baik teman-teman, sampai di sini penjelasan hasil tugas saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.